Shalom saudara, puji nama Tuhan. Apa kabarnya saudara? Saya percaya apapun yang terjadi saat ini dan yang kita alami hari-hari ini, Tuhan Yesus tetap baik buat kita. Amin saudara. Saudara, saya rindu pada pagi hari ini kita benar-benar bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saudara boleh ambil tempat yang terbaik di rumah saudara. Saya terlalu percaya hadirat Tuhan tetap nyata di rumah-rumah saudara, di tempat di mana saudara saat ini ikut menyembah bersama-sama. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau begitu luar biasa ya Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan kalau kami ada sampai hari ini, semuanya itu hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau ambil bagian. Pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik ya Tuhan. Kami mau bersatu hati dalam pujian penyembahan kami ya Tuhan. Tuhan, kami rindu dimanapun saat ini kami berada Tuhan. Lawatan-Mu tetap luar biasa atas setiap kami. Hadirat-Mu tetap nyata atas setiap kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan bukan ibadah yang biasa-biasa saja Tuhan. Kami rindu ada kegerakan Roh Kudus terjadi Tuhan atas setiap keluarga ya Tuhan, atas setiap rumah-rumah ya Tuhan, atas setiap tempat-tempat yang ikut beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Roh Kudus tercurah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kuduskan kami supaya apa yang kami persembahkan ya Tuhan, apa yang kami pimpin ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan, itu benar-benar layak ya Tuhan. Kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap berdoa, kami siap memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita buka hati kita siapkan hati kita. Yesus.
tetap menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun pagi hari ini Tuhan kami bisa beribadah ya Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan, rumah kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Rumah kami dipenuhi dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Keluarga kami dipenuhi, keluarga kami dipenuhi hadirat-Mu ya Tuhan. Siapa ya Tuhan?
Sebentar kami akan mendengarkan ya Tuhan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, biar apa ya Tuhan yang Bapak Gembala kami sampaikan ya Tuhan, itu bisa benar-benar kami aplikasikan. Kami bukan sebagai pendengar saja ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pastor Iwan ya Tuhan, biar urapan-Mu juga penuh atas pastor kami yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran, dan Alkitab kita untuk bersama-sama menerima firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. Tapi sebelum itu mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bertemu di dalam hadirat Tuhan, supaya kami boleh juga mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati setiap kami, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami di dalam segala kebenaran. Biarlah Tuhan bukakan pengertian ilahi, singkapkan pewahyuan yang baru, supaya firman Tuhan jatuh di tanah yang subur, dan setiap kami boleh menerima berkat akan firman Tuhan. Terima kasih, biar Roh Kudus juga yang terus berkarya dalam hidup kami untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama betapa pentingnya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya di dunia ini. Tuhan Yesus tahu bahwa kita sebagai anak-anaknya tidak mungkin dapat hidup melakukan perintah-perintahnya dan dapat hidup bertahan tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan menjanjikan seorang penolong yang lain bagi kita, yaitu Roh Kudus, yang akan dapat memampukan kita di dalam segala kelemahan kita. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, saudara. Dia tahu bahwa setiap kita mempunyai kelemahan. Oleh karena itu, Dia akan memberikan seorang penolong yang lain, Roh Kudus, yang akan menolong kita semua. Pagi hari ini saya akan mulai dengan membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 sampai ke-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapa yang akan minta kepada Bapa? Yesus Kristus akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Penolong yang akan memampukan kita semua untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya. Saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran berarti roh yang benar. Roh yang akan menunjukkan kepada kita kebenaran. Dan Dia akan tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu tidak hanya nempel di dalam hidup kita, tetapi Dia akan tinggal di dalam setiap orang percaya yang mengasihi Dia dan yang taat akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus hidup benar. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita harus sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Saudara, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong.
Kata penolong di dalam bahasa Yunani adalah parakletos, yang berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi, oknum yang akan menolong, yang akan mendampingi kita semua untuk menolong, untuk membantu kita di dalam segala kesesakan kita, di dalam segala ketidakmampuan kita, di dalam segala kelemahan kita, di dalam kehidupan kita semua. Roh Kudus akan melaksanakan bagi para murid apa yang dilaksanakan Yesus bagi mereka ketika Yesus masih bersama-sama mereka di bumi. Jadi apa yang dilakukan oleh Roh Kudus sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya pada waktu Yesus masih ada di bumi. Oleh karena itu, kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus akan mendampingi mereka, yaitu anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, untuk menolong kita semua dan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita terus mengikut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-30 sampai ke-31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Pada waktu Yesus berjalan di atas air, dan Petrus minta kepada Tuhan Yesus supaya dia juga bisa berjalan di atas air, maka Yesus mengatakan, "Mari, berjalan." Tetapi ketika dirasakan oleh Petrus angin, maka dia mulai tenggelam. Saudara, pada waktu Yesus mengulurkan tangannya dan memberikan pertolongan kepada Petrus, begitu juga akan dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Pada waktu saudara berkata, "Roh Kudus, tolong, aku tidak mampu," maka Roh Kudus akan memberikan pertolongan. Seperti Yesus memberikan pertolongan kepada Petrus pada waktu dia merasa dia mulai tenggelam. Jadi itulah Roh Kudus yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang berbahagia, Roh Kudus juga akan mengajarkan kita untuk kita hidup benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Roh Kudus tidak hanya akan mengajar kita, tetapi dia juga akan mengingatkan akan segala firman Tuhan yang kita pernah dengar. Dan kita akan membutuhkan firman Tuhan pada waktu-waktu tertentu. Dan disitulah Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kebenaran firman-Nya. Dia juga akan mengajar kita di dalam segala sesuatu. Berarti di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita berbisnis, di dalam kehidupan kita berumah tangga, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai suami, sebagai istri di dalam rumah tangga, kita harus diajar oleh Roh Kudus. Karena di firman Tuhan mengatakan dia akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Jadi kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, kita butuh diajar oleh Roh Kudus, saudara. Saudara-saudara yang berbahagia, pagi hari ini kita sedang memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan daripada Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita butuh
pencurahan Roh Kudus, saudara. Dan ini juga dialami oleh para rasul pada waktu Tuhan Yesus masih hidup di bumi. Dialami juga oleh orang-orang percaya. Bahkan dialami juga oleh Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Pada waktu mereka berkumpul sehati di suatu ruangan, menantikan pencurahan daripada kuasa Roh Kudus. Karena sudah dijanjikan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus akan diam di dalam setiap orang percaya. Pada waktu kita mengundang Roh Kudus untuk tinggal di dalam hidup kita. Saudara, pada waktu para rasul dan orang percaya berkumpul menanti pencurahan Roh Kudus, mereka dengan tekun berdoa bersama-sama sehati, minta pencurahan Roh Kudus itu terjadi di dalam hidup mereka. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi pada waktu hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul dan setiap orang percaya yang berkumpul di suatu tempat. Roh Kudus pada waktu dicurahkan, maka mereka mulai bahasa lain, yaitu bahasa roh, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bahasa roh itu bukan bahasa yang bisa dibuat-buat, saudara, tetapi Roh Kudus sendiri yang memberikan kepada kita untuk kita mengatakannya. Bahasa yang tidak bisa kita mengerti, bahasa yang hanya dimengerti oleh Allah Bapa di surga. Saudara-saudara yang berbahagia, pada waktu Roh Kudus turun, orang-orang di Yerusalem, orang-orang Yahudi di Yerusalem berkata-kata bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Tetapi Rasul Petrus berdiri oleh oleh para rasul dan Petrus berkata, mereka tidak mabuk oleh anggur manis, tetapi itulah penggenapan daripada nubuatan yang dikatakan di dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32. Jadi pada waktu Roh Kudus turun, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa yang dimengerti oleh banyak orang yang waktu itu hadir di situ. Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saya akan bacakan dari ayat yang ke-9. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi pada waktu mereka berbahasa roh, orang-orang yang dari berbagai-bagai daerah mengerti. Seakan-akan mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri.
Dan mereka mengagungkan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Allah Bapa di surga. Saudara, itu adalah tanda awal daripada baptisan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau saudara dibaptis oleh Roh Kudus, maka tanda awal daripada baptisan Roh Kudus yaitu saudara akan berbahasa dengan bahasa roh. Berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara, pada waktu mereka berkata-kata dalam bahasa roh, mereka berkata-kata memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan membesarkan nama Tuhan, dan membesarkan perbuatannya yang luar biasa. Oleh karena itu, Roh Kudus terus akan berkarya di dalam kehidupan orang percaya. Lalu bagaimana orang percaya bisa menerima baptisan Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu hanya diterima oleh sekelompok orang atau hanya oleh hamba-hamba Tuhan? Saya mau katakan kepada saudara bahwa orang percaya yang mau dibaptis oleh Roh Kudus hanya dibutuhkan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38. Ketika orang-orang yang tinggal di Yerusalem, orang-orang Israel bertanya kepada Petrus setelah Petrus berkhotbah kepada orang yang ada di Yerusalem. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ketika orang-orang banyak itu bertanya kepada Rasul Petrus, apa yang harus mereka lakukan? Karena mereka terjamah oleh khotbahnya Petrus, dan hati mereka menjadi sedih. Dan mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus mereka lakukan supaya mereka juga beroleh keselamatan. Lalu jawab Petrus kepada mereka bahwa mereka harus bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kalau orang yang belum bertobat tidak mungkin akan menerima karunia Roh Kudus. Kita harus bertobat. Dosa-dosa kita harus diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baru karunia Roh Kudus akan masuk di dalam hidup kita dan tinggal di dalam hidup kita. Saudara, itu yang pertama. Kita harus menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Yang kedua, bahwa kita harus minta kepada Tuhan Yesus untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Karena hanya Tuhan Yesus yang membaptis Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Pada waktu kita meminta baptisan Roh Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus akan membaptis kita, akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Yang ketiga, saudara, kita juga harus menyambut Roh Kudus dengan iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah membaptis kita dan sudah memenuhi hidup kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-14. "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Jadi pada waktu kita meminta baptisan Roh Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Karena firman Tuhan mengatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, kepada Tuhan Yesus dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus, aku akan melakukannya. Ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
Jadi kalau Tuhan Yesus membaptis saudara, saudara harus percaya dengan iman bahwa saudara sudah menerima, saudara sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, pada waktu saudara mulai berkata-kata dalam bahasa roh, kita harus melatih untuk terus melancarkan bahasa roh kita. Dan kita harus mempergunakan bahasa roh kita di setiap waktu, di setiap saat. Karena Roh Kudus yang akan membantu kita. Saudara yang berbahagia, kita tahu bahwa hanya Tuhan Yesus yang membaptis kita. Hanya Tuhan Yesus yang membaptis Roh Kudus kepada kita, setiap orang percaya. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Yohanes ketika mereka mendengar di Samaria bahwa Filipus memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil di Samaria, dan banyak orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka mulai dibaptis. Dan ketika mereka mendengar hal itu, Rasul Petrus dan Yohanes datang ke Samaria dan mereka berdoa supaya mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 dan 17, mereka menumpangkan tangan di atas orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Dia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Jadi itulah tandanya bahwa Tuhan Yesus yang membaptis Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Lalu ketika Rasul Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan kepada orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 dan yang ke-17 berkata, "Sebab Roh Kudus belum turun ke atas seseorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus." Ketika mereka sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, mereka menumpangkan tangan ke atas mereka dan mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Itulah baptisan Roh Kudus, saudara. Kita butuh penumpangan tangan kepada orang yang rindu untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa Roh Kudus mempunyai tugas di dalam kehidupan orang percaya. Mempunyai peranan di dalam kehidupan orang percaya. Seperti apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Pada waktu Roh Kudus memenuhi kehidupan orang percaya, maka orang percaya itu akan dipenuhi dengan kuasa untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea, di seluruh Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara dan saudara semua yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara mempunyai kuasa untuk saudara pergunakan untuk menyaksikan firman Tuhan kepada banyak orang, untuk menyaksikan Injil Kristus kepada banyak orang, menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu besar, yang mengubah kehidupan kita, yang dulunya kita menjadi orang-orang seperti orang dunia. Kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang dunia, tapi begitu Roh Kudus membaptis kita, memenuhi kehidupan kita, maka Roh Kudus menuntun langkah kita, mengajar kita untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan.
mengoreksi kehidupan kita, dan menegur kita pada waktu kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa tidak hanya Roh Kudus memberikan kuasa untuk kita memberitakan Injil damai sejahtera, untuk menjadi saksi Kristus, tetapi apa yang terjadi pada waktu Rasul Petrus, setelah Rasul Petrus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat, saudara. Itulah kuasa Roh Kudus yang dulunya Rasul Petrus menyangkal Yesus ya, sampai 3 kali. Tapi pada waktu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bisa berkhotbah di depan begitu banyak orang, sehingga 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang, saudara. Bayangkan kalau saudara dan saya berkhotbah, ya, dan banyak orang yang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita butuh pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus juga memampukan kita untuk kita berubah dari yang lama, manusia yang lama, menjadi manusia yang baru yang dipenuhi oleh karakter Kristus dalam hidup kita. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Roh Kudus akan mengubah karakter manusia yang lama, dan dia akan membentuk karakter Kristus yang baru di dalam kehidupan orang percaya. Saudara, apa saja karakter Kristus? Kita bisa baca di dalam Galatia 5, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kebaikan, ya, semua perbuatan baik, dan penguasaan diri. Semuanya itu adalah karakter Kristus. Dan semuanya itu karena pekerjaan daripada Roh Kudus yang membentuk karakter Kristus di dalam kehidupan orang percaya. Pada waktu kita masih hidup dengan kehidupan kita yang lama, manusia kita yang lama, karakter kita ini dipenuhi oleh karakter dunia. Ya. Kita cinta uang, kita cinta pekerjaan kita, ya. Kita suka marah, ya. Kita sering tersinggung, ya. Kita selalu bertengkar, kita menyimpan kesalahan orang lain, kita sukanya bersungut-sungut, ya. Kita suka menipu orang dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Kita suka menyakiti orang, tapi semuanya itu akan Roh Kudus rubah dalam kehidupan kita, sehingga semuanya itu akan hilang dalam kehidupan kita dan akan timbul karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang penuh dengan kasih Kristus. Ya, orang yang penuh dengan kasih Kristus pasti orang yang tidak cepat tersinggung, saudara. Mengasihi orang lain dengan segenap hati, ya. Mengasihi sesama kita. Dan orang yang penuh dengan sukacita adalah orang yang tidak suka ribut dengan orang lain,
tidak suka bertengkar dengan orang lain, tapi sukanya adalah berdamai dengan orang lain. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Yohanes mengatakan bahwa Roh Kudus juga akan mengajarkan kita akan hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang kita tidak ketahui, yang masih terselubung. Tapi pada waktu saudara hidup erat dengan Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus, sering bertanya dengan Roh Kudus, sering berkomunikasi dengan Roh Kudus dan mengikuti akan tuntunan dan kehendak Roh Kudus di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan diberitahu akan hal-hal yang akan datang, hal-hal yang tidak kita mengerti sebelumnya. Karena firman Tuhan mengatakan, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Jadi segala sesuatu yang didengarnya daripada Tuhan Yesus, itu juga akan dikatakannya kepada kita oleh Roh Kudus. Saudara yang berbahagia, Roh Kudus juga tidak hanya mengubah karakter manusia kita yang lama menjadi karakter Kristus yang baru di dalam kehidupan kita. Tetapi Roh Kudus juga akan membantu kita semua orang percaya untuk kita bisa berdoa. Seringkali kita sudah habis kata-kata untuk bisa berdoa. Oleh karena itu, pergunakan bahasa roh pada waktu saudara berdoa. Karena pada waktu saudara berdoa dengan bahasa roh, saudara berdoa langsung kepada Bapa di surga. Dengan perkataan yang tidak ada satu orang pun yang mengerti. Hanya Bapa di surga yang mengerti. Oleh karena itu, kita harus lebih banyak lagi menggunakan bahasa roh di dalam kita berdoa. Selain kita membangun diri kita sendiri, ya, supaya iman kita tambah kuat di dalam menghadapi kehidupan kita yang tidak pasti. Saya percaya pada waktu kita sedang menghadapi masalah, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Seperti apa yang saya alami di dalam kehidupan kita. Pada waktu saya mengalami pergumulan, saya berdoa kepada Roh Kudus. Saya minta Roh Kudus untuk menolong saya. Saya minta Roh Kudus untuk memberikan jalan keluar. Memberikan damai sejahtera di dalam hati saya. Supaya saya tidak menggunakan pikiran saya sendiri dan kekuatan saya sendiri untuk menghadapi persoalan yang saya sedang alami. Dan pada waktu saya berserah kepada Roh Kudus dan minta pertolongan Roh Kudus memberikan damai sejahtera di dalam hati saya. Dan Roh Kudus memberikan jalan keluar bagi saya. Sehingga saya menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau saudara sudah tidak tahu lagi apa yang harus didoakan, maka Roh Kudus yang akan membantu saudara untuk berdoa. Berdoa di dalam bahasa roh. Karena pada waktu kita berdoa di dalam bahasa roh, kita berdoa langsung kepada Allah Bapa di surga. Dan tidak ada satu orang pun yang mengerti bahasa yang kita ucapkan. Karena hanya Roh Kudus yang mengerti bahasa roh yang kita ucapkan. Dan rahasia-rahasia yang sedang diungkapkan melalui bahasa roh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita butuh kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, saya mau bertanya kepada saudara, adakah di antara saudara mungkin yang di rumah yang belum dibaptis oleh kuasa Roh Kudus? Saudara bisa minta langsung kepada Tuhan Yesus. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan Yesus. Bertobat dari segala dosa saudara. Berbalik dari jalan hidup saudara. Dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Setelah saudara bertobat dan minta ampun, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kesalahan saudara. Dan saudara
minta dibaptis oleh kuasa Roh Kudus. Karena kita anak-anaknya, orang percaya butuh pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Kita tidak bisa hidup menuruti perintah-perintahnya dan hidup di dalam kebenaran tanpa pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Mari saudara, yang butuh baptisan Roh Kudus, minta kepada Bapa di surga. Maka Tuhan Yesus sendiri akan membaptis saudara. Pada waktu saudara memintanya dengan segenap hati, pada waktu saudara memintanya dengan percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus sudah membaptis saudara dengan kuasa Roh Kudusnya, saudara terima dengan iman. Dan saudara memuji dan menyembah Tuhan. Mulai berkata-kata dengan bahasa roh, bahasa yang saudara tidak mengerti. Dan saudara harus mempraktekkan bahasa roh itu, supaya pada waktu saudara berdoa, saudara bisa berdoa di dalam bahasa roh. Saudara, bagi saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, yang ada di rumah, saudara perlu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara hanya dibaptis oleh Roh Kudus 1 kali, tapi kepenuhan Roh Kudus bisa saudara minta kepada Tuhan Yesus, dan saudara bisa dipenuhi berkali-kali, supaya saudara mendapatkan kekuatan yang baru, saudara mendapatkan kemampuan oleh Roh Kudus untuk terus berjalan di dalam kebenaran, untuk terus berjalan memberitakan firman Tuhan, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara, mari saudara, angkat kedua tangan saudara, minta untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Pada waktu saudara mengangkat tangan, mulai memuji Tuhan, penuhilah kami Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Percaya dengan iman bahwa Roh Kudus akan Tuhan curahkan bagi saudara. Terima dengan iman. Rasakan kehadirannya. Rasakan kehadiran kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara, yang akan memenuhi kehidupan saudara. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di keluarga kami. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Saya merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami. Oleh karena itu, kami mau mengajak bagi jemaat yang belum pernah dibaptis Roh Kudus. Mungkin saudara sudah hidup lama menjadi orang Kristen, tapi saudara belum pernah dibaptis oleh Roh Kudus. Biarlah pagi hari ini saudara memberikan hidup saudara untuk dibaptis Roh Kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya hidup saudara penuh dengan kuasa Roh Kudus. Saudara bisa hidup berkemenangan. Saudara yang tadinya malas mungkin berdoa. Saudara yang malas mungkin beribadah. Saudara yang malas membaca firman Tuhan. Oleh baptisan Roh Kudus, hidup saudara dirubah. Saudara akan menjadi anak-anak Tuhan yang rajin beribadah. Menjadi anak-anak Tuhan yang rajin membaca firman Tuhan. Dan rajin
menyaksikan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya juga mau mengajak bagi kita semua yang sudah pernah dibaptis oleh Tuhan Yesus, kepenuhan Roh Kudus. Biarlah pagi hari ini saudara juga perlu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, supaya hidup saudara penuh dengan kuasa Roh Kudus, supaya hidup saudara berkemenangan, supaya saudara bisa melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan Yesus di dalam hidup saudara. Saudara, kita butuh kuasa Roh Kudus, supaya kuasa Roh Kudus yang akan menuntun langkah hidup kita. Kuasa Roh Kudus yang akan menuntun setiap tutur kata kita, setiap perbuatan kita, supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, bahwa setiap anak-anak-Mu yang sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, tidak sama lagi hidupnya seperti waktu kemarin, tapi mereka akan hidup baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya mau mengajak saudara juga kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang ditabur tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, tetapi jatuh di tanah yang subur, sehingga firman-Mu bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan juga memberikan pertolongan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Biar Tuhan ikut campur tangan di dalam setiap aspek hidup mereka. Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka, dan mereka boleh hidup berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Pertolongan-Mu tidak pernah datang terlambat bagi kami. Tuhan juga yang memberikan kekuatan bagi kami. Kalau kami sedang menghadapi virus corona, kami percaya bahwa roh Allah yang di dalam hidup kami lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu kami tidak takut untuk menghadapi virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kami hikmat ilahi, penuhi kami dengan firman Tuhan, biar firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.